melakukan khalwat tapi belum ada tanda-tanda kewusulan. Pertama, yastahibbunal hayatad dunya. Yastahibbuna, aku dirimu itu lebih suka menghadapi, bertemu, menyenangi al-hayatad dunya. Apa? Kehidupan-kehidupan yang bersifatkan duniawiyah. Lah, kehidupan yang bersifatkan duniawiyah ini macam-macam. Apa? Jenengan sebagai suami, sebagai istri mesti menginginkan suami atau istri iku sesuai dengan apa yang menjadi kehendak di dalam hatimu. Cara wong wedok wis wajar sebagai pemutar duit blonjo ning omah, ngatur iku pingin dibelanjani ukeh, wajar. Terus jenengan juga yang punya status dihormati masyarakat, jelas sampai menginginkan kehormatan itu bertambah besar, bertambah luas. Loh, ini yastahibbunal hayatad dunya. Ada gerakan di dalam hatimu, keakuan diri, bersukaria mengharapkan hal itu. Ini yang harus Anda waspadai. Yang diperjalankan Allah, yang belum punya suami ndang lekas punya suami, yang belum punya istri, dorongan keakuan diri di dalam hatimu pengen lekas punya istri. Termasuk kalau sudah bersuami, beristri, lama belum dikasih momongan atau anak, hatimu berontoh, hatimu lebih suka mengangan-angan dang punya momongan. Hal ini harus Anda waspadai. Kalau ini semua adalah visi dan misi nafsu yang kami maksud keakuan dirimu. Yang punya hajat juga begitu, pengen kinabul hajati lekas. Hati-hati, waspadai segala hal apa yang ada di situ. Bahkan rasa kepinginan yang besar di dalam hatimu ketika saat suluk untuk lekas musul, itu termasuk yastahibbunal hayatad dunya. Iki ngaji kok bingung nonton ya. Katanya dengan khalwat itu supaya lekas usul nang Allah, lah kok ning ati ono bronto. Bronto itu apa toh Pak? Besar keinginan untuk lekas usul, itu disebut juga golongan yastahibbunal hayatad dunya apabila gitu loh. Brontone yang muncul di dalam hatimu itu masih disertai dengan keakuan diri sebagai hamba. Ini
Lah terus bagaimana? Harus bagaimana saya? Katanya waktu ngilmu belajar itu iki supaya jenengan bisa bertemu Allah, sehingga ada keinginan untuk bertemu Allah. Lah setelah keinginan itu ada di dalam hatiku bertemu Allah, kok ya sih disalahke? Kok masih disalahkan? Dan itu dikatakan sebagai kepentingan nafsu. Kita tahu yang disebut nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, itu adalah ketika saat di dalam hatimu muncul keakuan makhluk, itulah sebetulnya nafsu. Terkait tujuan dan maksud bagus atau tidak, tetap itu disebut nafsu. Padahal Anda dikatakan bertemu Allah, di dalam keakhatan Allah itu harus lepas diri sebagai makhluk. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa bertemu yang ada? Nggak mungkin. Makanya kita merasa ada, merasa keakuan diri dalam diri kita itu wajib harus kau lepaskan. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahirnya, sementara kolbu memandang kepada pelajaran batinnya. Orang-orang yang mengetahui watak dunia ini, yang tak dapat diandalkan dan selalu berubah, tak akan terkejut atau kecewa ketika kesenangan berubah menjadi kesusahan, kekayaan berubah menjadi kemiskinan, dan malam berubah menjadi siang. Nafsu selalu bereaksi terhadap kesenangan dan kesulitan, sedangkan hati selalu melihat kepada makna, sebab, dan pesan yang ada di balik peristiwa. Orang-orang yang mendapatkan nur ilahi melihat daya tarik peristiwa dan menyaksikan adanya kepalsuan dalam intinya. Orang yang mengetahui realitas batin dari sesuatu tak akan tertipu oleh penampakan yang lahir. Adalah yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Iki khusus bagi jenengan yang dulu sebagai pemula di bulan suci Ramadan kemarin, dan juga bisa dijadikan terhadap diri panjenengan yang sudah lama melakukan kholwat tapi belum ada tanda-tanda kewusulan. Pertama, yastahibbunal hayatad dunya. Yastahibbuna, aku dirimu itu lebih suka menghadapi, bertemu, menyenangi al-hayatad dunya. Apa? Kehidupan-kehidupan yang bersifatkan duniawiyah. Lah, kehidupan yang bersifatkan duniawiyah ini macam-macam. Apa? Jenengan sebagai suami, sebagai istri, mesti menginginkan suami atau istri iku sesuai dengan apa yang menjadi kehendak di dalam hatimu. Cara wong wedok wis wajar sebagai pemutar duit blonjo ning omah, ngatur iku
dibelanjani ukeh, wajar. Terus jenengan juga yang punya status dihormati masyarakat. Jelas sampai menginginkan kehormatan itu bertambah besar, bertambah luas. Loh, ini yastahibunal hayatad dunya. Ada gerakan di dalam hatimu, keakuan diri, bersukaria, mengharapkan hal itu. Ini yang harus Anda waspadai. Yang diperjalankan Allah, yang belum punya suami, ndang lekas punya suami. Yang belum punya istri, dorongan keakuan diri di dalam hatimu pengen lekas punya istri. Termasuk kalau sudah bersuami, beristri, lama belum dikasih momongan atau anak, hatimu berontoh, hatimu lebih suka mengangan-angan ndang punya momongan. Hal ini harus Anda waspadai kalau ini semua adalah visi dan misi nafsu yang kami maksud keakuan dirimu. Yang punya hajat juga begitu. Pengen kinabul hajate lekas. Hati-hati. Waspadai segala hal apa yang ada di situ. Bahkan rasa kepinginan yang besar di dalam hatimu ketika saat suluk untuk lekas musul, itu termasuk yastahibunal hayatad dunya. Iki ngaji kok bingung nonton ya. Katanya dengan kholwat itu supaya lekas usul nang Allah, lah kok ning ati ono bronto. Bronto itu apa toh Pak? Besar keinginan untuk lekas usul. Itu disebut juga golongan yastahibunal hayatad dunya apabila gitu loh. Brontone yang muncul di dalam hatimu itu masih disertai dengan keakuan diri sebagai hamba. Ini lah terus bagaimana? Harus bagaimana saya? Katanya waktu ngilmu belajar itu iki supaya jenengan bisa bertemu Allah, sehingga ada keinginan untuk bertemu Allah. Lah setelah keinginan itu ada di dalam hatiku bertemu Allah, kok ya sih disalahkan? Kok masih disalahkan? Dan itu dikatakan sebagai kepentingan nafsu. Gini Pak, kita tahu yang disebut nafsu, innan nafsa la'amaratum bisu, itu adalah ketika saat di dalam hatimu muncul keakuan makhluk, itulah sebetulnya nafsu. Terkait tujuan dan maksud bagus atau tidak, tetap itu disebut nafsu.
Padahal Anda dikatakan bertemu Allah, di dalam keahatan Allah itu harus lepas diri sebagai makhluk. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa bertemu yang ada? Nggak mungkin. Makanya kita merasa ada, merasa keakuan diri dalam diri kita itu wajib harus kau lepaskan. Cara untuk mensiasati di situ. Silahkan keinginan-keinginan mulai awal sampai akhir yang kujelaskan tadi berada di dalam hatimu, tapi tolong lepaskan kepentingan nafsu. Apa? Keakuan diri dalam dirimu makhluk itu lepaskan. Tatkala itu lepas, tidak kau akui, maka dengan sendirinya akan muncul diri sejati. Siapa diri sejati? Ya Allah itu. Makanya mengapa di dalam Al-Quran kok mengatakan innani, terus ditaukiti ana, sudah mutakalim, di mufradno pisan. Innani, sesungguhnya saya, iku ana, yo saya. Loh, mengapa? Disikutu kok baleni yang memakai faedah taukid menguatkan sebenarnya itulah pelepasan diri yang bersumber dari makhluk, supaya betul-betul yang muncul di dalam diri itu diri sejati, yaitu muncul diri Allah. Itu yang perlu sampai waspadai. Nafsu itu selalu menggiring dalam hatimu untuk memilih perkara-perkara yang enak. Jikalau itu tidak Anda sadari, maka alal akhirah pasti hatimu lalai pada Allah. Nggak akan muncul maksudnya dalam dirimu keakuan Allah. Nggak akan muncul. Sebab seseorang kalau sudah hatinya itu dikuasai basariyah, keakuan diri makhluk ini dalam segi aspek apapun, otomatis pasti hatimu lalai dari Allah. Artinya lalai, nggak mungkin muncul keakuan diri sejati tadi, nggak mungkin. Nggak akan mungkin muncul keakuan Allah, nggak mungkin. Makanya ayatnya alal akhirah, pasti kau lalai dengan urusan-urusan yang ada di akhirat. Itu tadi, nggak mungkin muncul anak Allah, itu nggak mungkin. Itu satu. Lah, untuk mensiasati Anda tidak masuk di dalam tipu daya nafsu tersebut, maka sering saya ulangi, asah terus. Kunci untuk pelepasan diri yaitu dari syu'aul basyirah ke ainul basyirah di dalam dzikir sirul asrar. Jika kau sakit, jangan mengharapkan sembuh. Jikalau kau miskin, jangan mengharap kau kaya. Jika kau punya hajat, jangan mengharap datangnya hajat kinabul, itu jangan. Jikalau kau punya utang, jangan pernah hatimu mengharapkan lunas utangnya, jangan.
Jikalau kau punya masalah, jangan ada di dalam hatimu keinginan untuk lepas masalah. Jangan. Nah, terus piye? Terus sikap saya bagaimana? Jikalau dalam hatimu melakukan suluk, jangan mengharap kewusulan lekas, jangan. Terus apa yang harus kita tindakkan biar tidak salah, baik di mata ilmu, teori, lebih-lebih di mata Allah? Cukup bagi kita mendawamkan, mengistiqomahkan, merapatkan, memegang teguh tali Allah itu. Cukup mengasah selalu dan membiasakan hatimu untuk bersirul asrar. Urusan kau sakit pasti akan sembuh. Urusan kau tidak punya apa-apa yang dimakan pasti akan datang. Urusan Anda itu banyak utang pasti akan selesai. Urusan Anda punya hajat pasti akan datang hajatnya. Manakala dirimu itu punya etika kepada Allah. Apa etikanya? Udahlah, terus asah terus sirul asrar. Ini etika. Itu cara untuk mensiasati biar Anda itu tidak mempunyai beban. Itu cara untuk mensiasati biar tidak mudah nafsu itu akan menggelincirkan hatimu. Kan kita tahu Allah katakan bahwasanya setiap diri manusia khususnya bersifatkan la haula wala quwata. Sifat diri kita sebagai manusia sejatinya adalah la haula wala quwata. Tidak punya hak sama sekali tentang perubahan ekosistem, ahwal, keadaan, nggak punya hak. Itu wilayah Allah. Kita nggak punya hak untuk perubahan keadaan, nggak punya. Wala quwata, juga kekuatan untuk masuk di dalamnya perubahan nggak punya. Status kita. Bagaimana mungkin kita akan lekas bisa bertemu Allah sementara kita masih membiarkan hati kita, membiarkan rohaniah kita dalam pengendalian hawa nafsu tersebut? Nggak bisa. Lah terus coro ketepil, bedil, yang jitu bagaimana? Udah, jangan ikut campur dirimu dengan wilayah Allah. Berarti untuk menduduki la haula wala quwata, hatimu harus terus mengasah sirul asrar. Hanya itu kuncinya. Hanya itu kuncinya. Kalau jenengan tidak selalu memegang itu, jangan harap jenengan itu bisa wusul menyang Allah, jangan harap. Dulu sudah saya katakan terkait masalah kewusulan ini sak kedepe netro. 1 detik bisa. Gak usah menunggu lama-lama, berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Biar Anda tidak beban, itu tadi. Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalah. Pegang teguh tali itu, udah cukup.
urusan kapan dan kapannya muncul keagungan Allah di dalam dirimu, jangan persoalkan. Itu etika. Wong tuwa iku ora bakal tega menyang anak tatkala anak punya masalah. Bahkan ada istilah sak salah-salahe anak itu masih dibela oleh orang tua, padahal salah. Apalagi dalam posisi benar. Mengapa dikiaskan anak dan orang tua? Itu karena hubungan yang paling dekat. Sama. Jadikanlah hubungan hatimu yang paling dekat itu Allah, jangan selainnya. Jadi visi dan misinya nafsu di situ. Harus waspada cara mensiasati, udah jangan diurai, yang sakit ingin sembuh jangan. Yang belum punya suami jangan mengharap tekoni istri, jangan. Tekoni suami jangan. Yang belum punya anak jangan bahas di hati itu dang punya anak, jangan. Yang punya hajat jangan membahas kinabul hajati, jangan. Cukup etika lakukan. Apa etikanya? Terus asah sirul asro di dalam hatimu. Yang kedua, di samping nafsu itu mempengaruhi dirimu lewat beberapa kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawi, ya, wa yasudduna an sabilillah. Walaupun Anda sudah kenceng untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan sirul asro yang kami sebut itu, jangan dikira terus nafsu itu tidak masuk di dalam dirimu untuk menghalang-halangi. Otomatis. Sampai Nabi Yusuf itu berkata, wama ubari'u nafsi, saya tidak bebas dengan nafsu. Nafsu dalam diri saya. Artinya setiap saat dan waktu apapun yang muncul dan timbul kehendak di dalam hatimu, itu mesti nafsu itu mengarahkan dan menyeret hatimu supaya dirimu itu masih ngaku-ngaku. Ini cara menghalang-halangi. Intinya nafsu itu menyeret bagaimana caranya di dalam hatimu itu dirimu duduk di takholi. Biar ngaku-ngaku. Loh itu loh. Lah, terus wujud kewaspadaan kita atau mensiasati bagaimana caranya? Mungkin dulu ada satu bab yang berjudul sucikanlah kehendak di dalam dirimu sebelum kewujudan kehendak yang disebut takdir. Sucikanlah kodok sebelum menjadi qadar. Mungkin ada bab yang pernah kami sampaikan terkait itu. Sucikanlah kehendak di dalam dirimu sebelum menjadi qadar, sebelum menjadi wujude kehendak, yaitu takdir itu. Itulah secara syariat buku catatan.
semua takdir-takdir yang akan kita alami sebelumnya itu sudah ada yang namanya qadha, buku catatannya sudah ada. Istilah bahasa gedong film, sebelum nyatanya gambar di layar itu ada file atau kelis di dalam proyektor. Dulu mengatakan kelis, kalau sekarang sudah nggak kelis, sekarang itu file mungkin. Sebelum tertampil gambar di layar, di dalam laptop itu ada file. Sebelum takdir kita jalani itu ada qadha. Sucikan qadha yang ada pada hatimu itu. Itulah kehendak. Lu maksudnya disucikan itu bagaimana? Apabila nafsu yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi perjalananmu untuk menuju kebenaran, yaitu menuju tajalli, menuju pengakuan Allah, di situ akan ditanamkan oleh nafsu supaya jenengan ini muncul dalam diri keakuan makhluk. Ini berarti belum suci. Sucikan. Dikatakan suci manakala keakuan Allah di dalam hatimu yang muncul. Otomatis ini tidak terlepas dari kesungguh-sungguhan dalam dirimu untuk selalu memegang tali Allah. Nah itulah, kalau ini sudah suci, maka sumbernya itu suci, otomatis takdirnya jadi suci. Artinya ketika takdir itu terjadi, akan tidak mudah hatimu itu berontak bila mana tidak sesuai dengan kehendak. Contoh, kita berangkat menuju satu tujuan, kalau hari raya ini kan macet, dihitung dari Jogja ke Pekalongan jarak tempuh waktu itu 4 jam 13 menit. Acara di Pekalongan jam 8. Menurut hitungan matematika, andai kata kita berangkat mulai jam 3, dihitung 4, 5, 6, 7. Cukup toh Pak ya? Cukup. Kehendak di dalam hati sampai pada tujuan itu jam 7. Tapi apa fakta di lapangan? Tidak sesuai. Akhirnya kita siasati jam 12 habis sholat duhur itu berangkat. Mensiasati macet. Ternyata sampai di Pekalongan, padahal kita berangkatnya habis duhur, katakanlah jam 12 lebih sedikit, nyampe di sana jam 8 kurang 15 menit. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, 7 jam lebih. Apalagi pulangnya terjadilah sistem one way. Ngerti one way? Hah? Di tol itu ya satu arah. Biasanya 2 arah toh. Itu dijadikan satu arah. Arah yang ke Surabaya nggak ada di tol itu. Semua arah Jakarta. Berhubung kita dari Pemalang mau pulang ke Surabaya, mestinya lewat tol, nggak bisa, akhirnya lewat jalan umum yang gremet koyok tumo sewek. Gitu. Berarti
antara kehendak dengan kenyataan tidak sama. Loh, ini loh Pak, kalau kita tidak sucikan terlebih dulu yang namanya kehendak, buku catatan, rame hati kita, gak bisa menerima. Kita punya tanah mau kita jual, mohon maaf 1 M. Pembeli ada. Sepakat Pak. Deal. Detik-detik. Mohon maaf. Kita di notaris, ternyata pembeli nggak mau. Loh, apa yang ada di dalam hati gak sesuai kenyataan. Mesti mangkel ya, man. Berontak. Semua ini menyerang dalam diri kita Pak. Wa yasudduna an sabilillah, nafsu di dalam diri Anda semuanya itu akan membuat seperti itu. Artinya di dalam hati kita tatkala tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu mesti ganjel dan berontak. Mengapa begitu? Berarti itu kodoknya belum suci. Yes. Bagaimana cara kita mensiasati? Kembali lagi pada sistem awal. Dawamkanlah, istiqomahkanlah syu'aul basyirah ke ainul basyirah di dalam sirul asrar. Dengan begitu akan mudah jatuh keakuan hamba. Kalau keakuan hamba sudah jatuh, maka dengan sendirinya keakuan Allah akan muncul dalam hatimu. Yang terakhir, wayabghuna ha'i wajah. Walaupun jenengan sudah fitrah ya, kehendak di dalam diri Anda, taruhlah jenengan sudah muncul keakuan diri, itu loh nafsu masih dengkek, masih mendengkek, apa mendengkek itu? Mengintip, mengintai untuk membengkokkan keakuan Allah menjadi keakuan hamba. Sebelum detik-detik takdir teko datang, itu seperti itu. Kemudian Allah katakan, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu ulaik, mereka yo nafsu-nafsu dalam hatimu, iku fi dhalalim ba'id, di dalam kesesatan yang jauh. Mengapa harus kita ikuti? Artinya kalimah ini sudah jelas-jelas nafsu itu akan menyesatkan ruhaniyahmu supaya tidak bisa sampai kepada Allah. Mengapa harus kau ikuti gitu loh? Jangan. Karena mereka itu jelas-jelas di dalam jalur yang tersesat, yang amat jauh. Intinya Bapak Ibu, ngeten. Siapapun diri kita, manakala muncul keakuan hamba, itu berarti tertanda kita itu telah mengikuti bisikan nafsu, yang bisikan nafsu selalu menyesatkan dari jalan Allah. Intinya ya, ini persoalannya mengapa di antara kita yang sudah mendapatkan ajaran dinut tauhid dan kunci sirul asrar sudah kita bawa, terus kita terasa belum sampai pada kewusulan ada di situ. Makanya mohon maaf ya, orang-orang dulu mengartikan khalwat itu tidak hanya secara rohaniah, sak jasmaniai sekalian.
anak ditinggal, suami istri ditinggal, pekerjaan ditinggal, seluruhnya ditinggal. Hubungan-hubungan terhadap sesama makhluk beliau tinggalkan. Mungkin bisa dilihat kisah Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti itu. Dan disyarah di dalam kitab Ikhya. Semua ditinggalkan. Dulu Pak, dulu. Karena memang dulu itu zamannya Antara Yono. Sekarang zamannya Antara Bugo. Antara wayah Yono iku ilmu. Memang sekarang Antara Bugo, Antara wayah Bugo badokan. Dulu itu larang sandang, larang makanya wis tinggalai podo-podo keluweni lho ngono. Sekarang enggak. Murah sandang, murah pangan. Dan itu juga bisa dilaksanakan, tidak harus ditinggal secara jasmani. Nah, kita dituntut di zaman akhir ini, di zaman Antara Bugo ini, tetap berperang, berkholwat di tempat ramai dan di tempat sepi. Wis pesen kuono kuno, jenengan harus tetap dalam kondisi apapun hanya mendawamkan sirul asrar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Menawi ana sing takon kami persilakan. Monggo ibu-ibu napa bapak-bapak ingkang badhe tanglet wonten Wis rene ora enek iki nang badminton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.